Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus. Salam sehat selalu. Walaupun di rumah, kita masih tetap harus sehat. Karena di tengah pandemi ini, hanya butuh imunitas dari tubuh kita. Jiwa dan raga kita harus sehat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, santai saja. Sambil minum kopi, sambil minum teh, oma, tante, semuanya bisa karya melalui firman Tuhan ini yang kita akan dengarkan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau yang kami sapa dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi yang indah ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, untuk diberikan kekuatan dan pencerahan. Berkati hamba-Mu, berkati oma, tante, saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu pagi ini. Dan di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkarya melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita pagi ini saya ambil judul Mencari Bahagia. Gampang apa susah? Oh, ada yang bilang gampang? Oh, ada yang bilang susah juga. Baik. Mungkin di antara kita pernah berpikir, kenapa ya orang lain kok lebih bahagia daripada saya? Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, makna kebahagiaan itu bagi setiap orang berbeda-beda. Karena situasinya tidak sama. Namun saya percaya setiap orang pasti ingin bahagia. Bahkan mengejar kebahagiaan itu. Jadi di mana dan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Bahagia di tengah pencobaan, di tengah saat sedang krisis ini. Apa bisa? Bacaan kita dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan satu apapun juga. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari persoalan-persoalan, dari masalah-masalah. Namun saat kita jatuh dalam depresi, kita sulit mendefinisikan makna kebahagiaan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi perasaan bahagia mudah muncul pada saat kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam usaha, diberikan keadaan yang tanpa persoalan, anak-anak aman, sekolah nggak ada masalah. Sekarang lagi zamannya mendapatkan sekolah. Ada orang tua yang stres dulu anaknya nggak bisa masuk sekolah negeri. Ini juga bagian dari kesulitan yang kita alami. Semua akan mengalami sebuah cobaan. Bapak Ibu, namun saat ini kita dihadapkan pada saat-saat yang krisis, cobaan, tantangan, dan masalah. Melalui cobaan dan tantangan, Tuhan ingin kita menganggap setiap pengalaman tersebut menjadi sebuah kebahagiaan. Kenapa? Justru cobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saya. Termasuk saat ini di tengah badai sekalipun Tuhan ingin kita bertekun, saatnya disempurnakan dalam prosesnya. Menyadari itu, akan mampukah kita nantinya melihat cahaya di balik awan yang gelap, di balik badai yang besar? Kita diajak untuk melihat gambaran kasih Tuhan yang luar biasa di balik situasi kita yang sedang dalam pencobaan, yang sedang dalam krisis. Kita dapat memandang Dia
yang senantiasa menaungi kita dengan kasih-Nya. Jadi berbahagialah adalah sepenuhnya percaya. Mazmur 40 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ukuran kebahagiaan menurut Alkitab adalah ketika kita menaruh kepercayaan dalam hal-hal yang tidak duniawi. Kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal yang duniawi, yang fana, seperti uang, jabatan, penampilan, status, tapi percayalah kepada kekekalan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Bagi sekalian, harta benda, jabatan, status. Oh ya, sekarang zamannya berubah-ubah status karena media sosial butuh status untuk melihat kondisi kita. Semua itu tidak akan Anda bawa ke liang kubur. Namun hal-hal yang murni, yang sederhana, yang saat ini ada di dalam samping kiri kanan kita, saudara-saudara terkasih kita yang selalu berada di dalam kehidupan kita, menjadi teman-teman yang tulus membantu Anda, menjadi sebuah kenangan yang indah bersama orang terkasih. Disitulah firman Tuhan berkata, akan menjadi bagian dalam diri Anda sampai kapanpun. Saya tahu bahwa kita semua rindu akan bersekutu bersama teman-teman seiman, berbagi suka dan duka. Kita teringat bahwa persekutuan kita saat ini tidak berjalan. Ya, sebulan sekali harusnya kita PD, seminggu sekali harusnya PD pagi, namun sekarang kita lakukan secara online. Mungkin ini adalah jalan Tuhan. Mungkin ini adalah karya Tuhan. Supaya kita bisa melihat di balik semua krisis ini, apapun itu. Saya teringat bahwa oma, opa, tante-tante yang usianya sudah lansia, walaupun gereja nanti dibuka, belum tentu oma dan opa bisa bersama dengan kami. Karena usia menjadi bagian dari ukuran supaya menjaga kesehatan kita. Nah, dengan online, dengan media sosial yang ini, kita semua harus bisa melihat supaya pada saatnya nanti kalau vaksin corona ini sudah ditemukan, kita bisa onsite lagi. Menunggu dengan sabar oma dan opa, jangan terlalu terburu-buru, namun kita tetap harus bisa bersekutu. Kita melihat bahwa kekhawatiran itu akan membawa kita kecemasan. Kekhawatiran itu akan membuat kita sakit. Ada banyak orang yang sakit. Ada banyak orang yang butuh pertolongan. Sadar atau tidak sadar, kalau sekiranya nanti boleh dibuka persoalan-persoalan yang ada di WA Group, semua akan tunjuk tangan. Mereka punya persoalan sendiri. Hanya tidak terungkap ke permukaan. Hanya tidak terblow up, tapi dipendam dalam hati. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang sebuah penyakit baru. Para lansia, khususnya oma-oma, opa-opa, tante-tante saya, jangan khawatir. Alkitab menyampaikan dalam Mazmur 10 ayat 10, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita diberikan usia yang panjang. Sebetulnya Alkitab sudah mengatakan 70, kalau kuat 80 tahun. Bersyukurlah. Namun hidup kita singkat, akan melayang lenyap. Manfaatkan yang ada saat ini untuk bersyukur, berterima kasih. Mungkin kita saatnya dihadapkan dengan buta warna kebahagiaan. Namun jangan khawatir. Ingat dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Untuk itu percayalah pada Tuhan.
Karena dialah sang sumber bahagia yang akan membuat hidup Anda kembali berwarna. Dalam masa-masa sulit ini, di tengah pandemi, kesulitan ada di mana-mana. Jangan sampai kita melihat ini menjadi sebuah halangan untuk berkarya. Oma, opa, semuanya harus bisa semangat. Tetap berkarya. Kalau nggak bisa online, tanya anaknya, tanya cucunya. Bisa lebih pandai dari kita untuk menggunakan HP, untuk menggunakan komputer atau laptop di rumah. Bapak Ibu yang sekalian yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan akan melihat kita karena di dalam hidup ini ada musim kehidupan. Kadang-kadang kering, kadang-kadang hujan, dan kadang-kadang bersemi kembali. Cobaan dan tantangan selalu ada. Yang membedakan adalah pilihan kita untuk tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Anda akan menemukan harapan baru dan kekuatan sejati. Jadi anggaplah kebahagiaan jika Anda berada dalam pencobaan. Berserahlah kepada Allah. Bersyukur dan carilah kebahagiaan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil menikmati sarapan pagi, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana kebahagiaan itu adalah di tangan-Mu. Di mana kesulitan, cobaan hidup kami tiada hentinya. Namun melalui penyertaan-Mu, pernyataan Roh-Mu yang kudus, kami diberikan kemampuan, kami diberikan kekuatan kembali untuk dapat bangkit, melihat warna-warna kehidupan yang sebenarnya. Dan kami diberikan kemandirian, walaupun usia kami lansia, walaupun usia kami terbatas, namun dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan. Terima kasih untuk renungan pagi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita.